Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan nama saya Halil Rabani dengan NIM 101091240009. Nah, sekarang kita akan membahas terkait UAS fisika kemarin, teman-teman. Langsung saja kita ke soalnya. Oke, bentar ya. Kesalahan teknis. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Nomor satu. Seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya membuat robot yang bisa melakukan tendangan T pada olahraga pencak silat. Dalam suatu perlombaan, dia mendapat tantangan untuk melakukan teknik tendangan T pada batang besi yang tergantung vertikal, sehingga batang bisa berputar 90 derajat. Berarti batang itu ketika ditendang, dia bisa berputar 90 derajat. Set, begitu. Dan membentur lonceng dengan posisi persis di sudut 90 derajat. Nah, posisi dari lonceng itu, dia berada di sini. Di misalnya ini batangnya kan. Nah, ini lonceng. Nah, ketika nanti ditendang, apakah bisa mengenai atau tidak? Dia nendang, robot itu akan menendang em, lonceng itu, batang itu sehingga mengenai suatu lonceng itu. Set, sebut. Lonceng baru berbunyi bila kecepatan ujung batang yang membentur lonceng adalah 10 meter per second. Akan berbunyi. Nah, tergantung dari ini ya, gayanya. Bila batang tersebut panjangnya 5 meter, wow, posisi engsel persis di ujung atas dan massa besi 5 kilogram. Tentukan gambar kondisi tersebut. Gambar. Nah, sebenarnya ini salah ya. Seharusnya bukan 5 cm tapi 5 meter. Salah. Salah tulis. Belakang. Jadi, posisi pertama pada kondisi pertama itu, nah, kita misalin robot ya. Ini bersiap cuma cuma sekedar berdiri aja ya. Ada gambar besinya di sini, udah lonceng. Nah, ini kondisi saat sebelum kita robot Surabaya tersebut mendang eh, besinya tadi, besi ini, batang besinya itu. Nah, jadi pusatnya di sini. Untuk L-nya tadi kan 5 meter ya, panjang. Nah, untuk kondisi B. Nah, ini robotnya. Robotnya membentang, menendang dengan bentuk T. Tantangan. Ini untuk R-nya 4 cm. Salah untuk R-nya tadi. Kita set begitu. Nah, ditendang nih, set begitu. Nanti apakah dari besi ini yang ditendang oleh robot itu, apakah membentur lonceng atau bukan? Membuat lonceng itu berbunyi atau enggak? Nah, kondisi di mana batang sesudah diberikan gaya oleh robot. Gitu. Nah, untuk kondisi C, ini set uh, besinya tadi yang ditendang robot set naik ke atas sampai mengenai si lonceng ini. Set gitu. Saat mengenai lonceng. Nah, kondisi di mana batang yang diberi gaya oleh robot membunyikan lonceng yang berada pada sudut 90 derajat. Nah, dia menendang tuh sampai batangnya itu menyentuh berputar ke 90 derajat dan mengenai lonceng yang berada di pada 90 derajat, pada tempat 90 derajat ini. Artinya lonceng itu di 90 derajat. Set gitu. Nah, untuk kecepatan berapa sih? Nah, itu dengan kecepatan 90 eh, 10 meter per second untuk membentur lonceng itu untuk berbunyi ya, agar berbunyi. Nah, gitu. ini, ini posisi satu bisa dilihat. Nah, untuk B, besar gaya yang diberikan oleh tendangan, waktu sentuh, beserta posisi batang yang ditendang agar dapat memenuhi tantangan tersebut, di mana posisi tendangan tidak persis di ujung batang. Nah, iya. Nah, diketahui kita tuh udah tahu ya, panjangnya tadi mas meter.
Nah, F-nya 20. Nah, untuk F turunan adalah 2. Untuk beratnya, tadi yang kedua 2 kilogram. Sudut batangnya bisa berurutan 90 dan sudut loncengnya tadi 9. Nah, untuk V-nya, kecepatannya agar eh, besi tadi bisa membunyikan lonceng itu 10 meter per sekon dan massa besinya 5 kilo dan massa robot tadi 2. Oke. Nah, tadi ditanya itu tadi. Dan langsung jawab. Nah, pertama kita akan mencari panjang sudutnya. Panjang sudut. Jadi untuk rumus itu ah, omega L sama dengan V per L. Jadi untuk V-nya ada 10/5. Berarti 200 per sekon. Tuh. Nah, selanjutnya kita mencari momen inersia batang. Nah, mencari momen inersia ini, kita menggunakan rumus inersia dari batang tersebut sama dengan sepertiga. Nah, kita menggunakan rumus ini. Sepertiga MB L kuadrat. Nah, dengan MB itu adalah 5 dan L-nya itu tadi 5 juga. Nah, sepertiga itu dari rumus. Nah, tinggal dikali aja. Nah, ini pangkat 2. 5 kali 5 pangkat 2 kan 25. Nah, 25 kali 5, 125. 125 per 3 sama dengan 41,67 kilogram per meter kuadrat. Nah, untuk dapat, udah dapat nih ya hasil-hasilnya. Oh, terus tendangan, gaya tendangan, bukan. Nah, nah, mencari massa gabungan robot dan besi. Nantinya kita nyari ini dulu massa gabungannya. Nendang tuh apakah berapa sih gitu. Ketika digabungin beratnya kan terpengaruh juga kan buat gaya menendang tendangan. Ya, nah, ya, gaya yang diberikan. Nah, untuk massa robotnya tadi kan 2. Massa besinya itu 5. Dan jadi 7 kilogram. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatan sudut batang objek batangnya. Nah, kita menggunakan rumus kekapalan energi kaos. M1 sama dengan M2. Nah, kita kompak aja. M1 berapa? EP ditambah EK. Itu juga EP2 tambah EK2. Nah, kita jabarin EP ini berapa sih? EP itu jaberinnya tuh, berarti MG massa gabungan dikali tinggi dikali H. H itu dikali gravitasi bumi dikali H. Nah, terus ditambah rumus dari Eka apa? Setengah kali inersia kali omega kuadrat. Nah, itu kan dengan ini sama aja. Ini omega petang, ini omega panjang. Untuk kecepatan. Nah, tinggal dikali aja 7 untuk M tadi, M massa gabungan tadi 7. Nah, untuk ketetapan gravitasi 10 dan hanya adalah 0. Setengah terus dikali tadi kita dapat tadi inersianya berapa? 41,67. Nah, untuk WB-nya kita nggak tahu ya, karena kita mencari. Terus MB-nya 5 dikali 10, tingginya tadi 2,5, dan kali setengah. Tadi tadi kan kita gambar sesuai dengan gambar, kita bisa lihat tingginya tadi 2,5. Nah, tambah setengah kali ya, dan WL-nya tadi seperti yang bilang tadi ya 2 meter. Ya, 200. Nah, tinggal dikali aja. Ini 7 kali 10 kali 0 ya. Setengah kali 41,67. Ya, 20,83 kali rem omega B kuadrat. Tambah 5 kali 10 kali 2,5 hasilnya 125 ditambah 83. Ditambah setengah dikali 41,67 dikali 2 kuadrat. Menghasilkan 83,2. Nah, WB berapa? WB omega kuadrat sama dengan 208,2 ini hasilnya, Mbak. Ini dipindah luasin, diturunin ke bawah ya. Kan ini kan dikali ya, sampai kali ya. Di- Kalau dipindah luasin jadi bagi.
dibagi 20,83 menghasilkan 9,99. Nah, ini kan lebih banyak kuadrat ya. Nah, kita kuadrat dipindahin jadi akar. Akar 9,99 hasilnya 3,6 per second hasilnya itu. Nah, untuk nomor satu itu hasilnya. Nah, berarti untuk waktu sentuhnya, bentar. Nah, untuk ini kecepatan sentuhnya sebenarnya 3,16 rad 1,6 rad per second. Untuk yang diberikan untuk mencari kondisi A dan B sebelum sebelum dan sesudah. Kita menggunakan rumus LA sama dengan ini penjabarannya R kali F kali delta T sama dengan inersia B kali omega B. Nah, kita masukin aja R kali 40 dikali 1,1765. Nah, untuk delta T-nya kita masukkan angka karena asalkan menghasilkan yang bisa menghasilkan 131,77. Kita kali ini aja nih. 2,8 kali 40 ini bebas kali 1,1765 sama dengan untuk inersianya tadi kita dapat 41,67 dikali 3,15. Nah, hasilkan segitu. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari rumus waktu sentuhnya. Untuk waktu sentuhnya kita untuk RF-nya kita ini bebas gunakan mana yang mana. Asalkan R-nya kurang dari 5 gitu. Kita di sini menggunakan R-nya 3,5 dan F-nya 25. Kita masuk aja. R sama dengan R dikali F dikali delta T sama dengan 131,77. Nah, 3,5 kali 25 kali T sama dengan 131,77. Nah, 3,5 kali 25 hasilkan 87,5 T. Jadi T sama dengan 131,77 per 87,5. Menghasilkan T-nya untuk waktu sentuhnya 1,505 sekal. Segitu. Untuk waktu sentuhnya. Jadi, oke. Ini untuk waktu sentuhnya kita dapat segitu. Iya, oke. Kita dapat semua ya untuk kayak tentang yang diberikan tadi. Ini kan nah, kan setelah untuk waktu tertentu. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Oke, kita bagikan dulu. Oke, untuk nomor 2, BMKG memasang alat pengukur gelombang laut di laut sekitar Pantai Cemplong, Madura untuk mengetahui kondisi gelombang dan mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi. Nah, ketika alat mulai diaktifkan, tampak grafik getaran di titik sensor pelampung yang dianggap titik X sama dengan 0 seperti gambar A. Nih, bisa kita lihat gambar A-nya seperti ini ya. Sedangkan gambar B menunjukkan grafik gelombang dengan titik X sama dengan 0. Dan yang sama saat T sama dengan 4 sekon. Nah, bila skalar gambar dengan gelombang sebenarnya adalah 1/400, maka A. Tentukan periode gelombang, amplitude gelombang, dan panjang gelombang dalam skala asli. Kita nomor pertama dulu nih. Oke. Pertama, menentukan periode gelombang. Dengan rumus T sama dengan T per N. Dengan T-nya adalah 16 dan N-nya adalah 2. Nah, di mana kita dapetin 16, nilai T 16 ini? Ini kita bisa melihat di gambar nomor 1. Gambar A. Nah, ini total semua dari periode ini hitung dalam sekali jalan itu 16 sekon. Segini. Nah, untuk N-nya, kita bisa menentukan N-nya itu dari grafik ini.
Nah, untuk satu kali N itu, eh, N sama dengan satu, dihitung dari kelihatan gambarnya dari naik gunung dan turun gunung ke bawah gini. Ini. Ini dihitung satu N. N sama dengan satu. Nah, untuk dua kan ini masing-masing dua ya. Berarti itu dihitung dua. Gitu. Nah, sehingga menghasilkan nilainya 16 bagi 2 sama dengan 8 skor. Nah, yang kedua untuk menentukan amplitudo. Nah, di amplitudo ini didapat dari 1,2 dikali 400 sama dengan 4,8. Nah, 400 ini dari mana? Ini kita menggunakan skala yang asli. Sehingga kita menggunakan 400 tadi. Nah, 1,2 itu didapat dari, nah ini grafik B. Ini, satu ini sampai ke sini. Ya, di sini. Nah, untuk menentukan panjang gelombang, kita mencari dulu nih nilai 4,2 ini dari mana. Nah, untuk 400 tadi seperti yang tadi ya, 42 tadi. Nah, kita melihat nih batas terjangkaunya di sini. Berarti 4,2. Nah, 4,2 kali 400 itu menghasilkan 16,8. Seperti itu. Oke. Yang nomor dua, arah lambat gelombang beserta alasan. Nah, arah gelombang ini itu mengarah ke kiri karena kita bisa lihat di catatan saya ini ke kiri. Nah, karena ketika waktu bertambah, ini sesuai pada gambar ya. Sesuai pada gambar, itu di titik 4 itu dia turun dan mengarah ke kanan. Nah, ke bawah turun. Nah, sementara yang turun itu ada di sisi kanan, yang berarti kanan itu menuju ke kiri. Nah, artinya gelombangnya arah lombat gelombang itu ke kiri. Itu. Nah, untuk C, persamaan gelombang laut tersebut. Nah, nah kita menggunakan persamaan Y sama dengan asin omega T plus minus KX. Nah, dengan uh, untuk mencari omeganya, kita menggunakan rumus omega sama dengan 2pi per T. Nah, untuk A-nya, A-nya tadi sudah dapat 4,8 ya. Ya udah kita substitusi aja ke persamaannya. Nah, jadi kita balik ke omeganya. Nah, nilai T-nya tadi kita dapat periodenya tadi 8. Jadi 2pi per 8 hasilnya seperempat pi. Nah, kemudian kita mencari nilai K-nya. Nah, K-nya untuk rumus K sama dengan 2pi per lambda. Jadi nilai dari lambda tadi kita dapat 16,8. 2pi per 16,8 sama dengan 1/8,4 pi. Nah, kita substitusikan aja nih. Y sama dengan 4,8 sin seperempat pi T ditambah, ini ditambah karena arahnya tadi ke kiri. Ditambah 1/8,4 px begitu. Nah, selanjutnya nomor D. Kecepatan getar dan kecepatan rambat gelombang pada saat T sama dengan 6 dan posisi X sama dengan 2 meter. Yang pertama kita mencari nilai dari, waduh sorry, mencari nilai dari, sorry ya, cari nilai dari kecepatan getar dan kecepatan rambat gelombang. Nah, mencari kecepatan rambat gelombangnya itu V sama dengan lambda per T. Tadi untuk nilai lambdanya kita mendapat 16,8 meter dan periodenya kita dapat 8. Jadi 16,8 dibagi 8 hasilnya 2,5 meter per second. Nah,
Nah, yang kedua, kita mencari kecepatan getar gelombang pada saat T sama dengan 6. Itu sama dengan 6. P sama dengan Y itu Y aksen sama dengan A cos omega T plus minus KX. Nah, untuk nilai A cosnya tadi seperempat pi kali 4,8 M cos. Nah, kita menggunakan cos karena eh, lanjutan dari sin. Oh, iya. Tadi kan kita turunin aksen. Jadi kok sin tuh jadi cos gitu. Jadi untuk omeganya seperempat pi ditambah seperempat pi t ditambah seperempat 8,4 px. Jadi tadi kita substitusikan aja nilai 6-nya, nilai t-nya sama dengan 6 dan x-nya sama dengan 2. Nah, berarti sama dengan 1/4 pi ditambah dikali 4,8 hasilnya 4,8 per 4 pi cos. Nah, untuk ini seperempat pi dikali 6 hasilnya 6 per 4 pi ditambah 2 kali per 8,4 pi hasilnya 2,84 pi. Nah, 6 per 4 pi hasilnya 1,5 ditambah 2 per 8 pi 2 dibagi 8 per pi dibagi 8, pi hasilnya 0,23 pi. Hasilnya 1,5 pi ditambah 0,23 pi hasilnya 5,43. Nah, cos dari 5,43 itu 0,657. Jadi 4,8 pi per 4 dikali 0,657 hasilnya 2,48 meter per second. Jadi nilainya segitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa penjelasan tadi yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.